warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akil Hasninia dari Pendidikan Sosiologi kelas A. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat dekat dengan dunia pendidikan dan juga realitas sosial di Indonesia, yaitu Kartu Jakarta Pintar atau yang biasa disingkat sebagai KJP dan juga bidik misi. Pendidikan sering disebut sebagai kunci untuk mengubah masa depan. Namun, pertanyaannya adalah, apakah semua orang benar-benar bisa memiliki kunci yang sama untuk membuka pintu pendidikan tersebut? Di satu sisi, negara menghadirkan program KJP dan juga bidik misi sebagai bentuk kepedulian terhadap peserta didik dan juga mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Nah, program ini juga seolah menjadi harapan bagi mereka yang terhambat secara ekonomi, namun di sisi lain muncul pertanyaan kritis. Apakah program ini benar-benar menciptakan kesetaraan pendidikan, atau justru hanya berfungsi sebagai bantuan finansial semata tanpa menyentuh akar ketimpangan? Mari kita bahas di video kali ini. Ini saya akan menganalisis KJP dan bidik misi sebagai kebijakan pendidikan dengan melihat perannya dalam membuka akses pendidikan, sekaligus mengkaji berbagai kritik dan juga tantangan yang masih dihadapi dalam upaya mewujudkan keadilan pendidikan di Indonesia. Pendidikan sering dipahami sebagai sarana utama untuk menciptakan mobilitas sosial dan juga mengurangi ketimpangan dalam masyarakat. Namun, dalam konteks di Indonesia, pendidikan justru masih sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial-ekonomi keluarga. Anak-anak dari keluarga miskin tidak hanya menghadapi keterbatasan biaya, tetapi juga kekurangan akses terhadap fasilitas belajar lingkungannya yang mendukung, serta juga modal sosial dan budaya yang diperlukan untuk berhasil dalam sistem pendidikan. Akibatnya, pendidikan berpotensi menjadi alat reproduksi ketimpangan sosial, bukan sebagai sarana emansipasi. Kondisi inilah yang mendorong negara kita menghadirkan program bantuan pendidikan seperti KJP dan juga bidik misi sebagai bantuan intervensi kebijakan. Dan juga bidik misi hadir di tengah meningkatnya biaya pendidikan dan juga tuntutan kompetensi global yang semakin tinggi. KJP difokuskan pada peserta didik di tingkat dasar menengah agar tidak putus sekolah karena alasan ekonomi. Sedangkan bidik misi ditujukan untuk memastikan bahwa beasiswa berprestasi dari keluarga miskin tetap bisa diakses ke pendidikan tinggi. Program ini juga muncul dalam konteks politik kesejahteraan, di mana negara dituntut lebih aktif dalam menjamin hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas pendidikan yang layak dan berkeadilan. Analisis ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif peran KJP dan bidik misi dalam menciptakan kesejahteraan pendidikan. Fokus analisis tidak hanya pada efektivitas program dalam membuka akses pendidikan, tetapi juga pada dampak sosial, kultural, dan struktural yang dihasilkan. Dengan demikian, analisis ini berupaya menjawab apakah KJP dan bidik misi mampu menjadi jalan menuju kesetaraan pendidikan yang substansif atau justru berhenti sebagai bantuan finansial yang bersifat kompensatif. Masalah utama dalam implementasi KJP dan bidik misi itu terletak pada kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dan realitas sosial di lapangan. Secara normatif, kedua program ini itu dirancang untuk menciptakan kesetaraan pendidikan dengan menghilangkan hambatan ekonomi. Namun dalam praktiknya tuh masih banyak penghapusan hambatan, biaya itu belum otomatis menghasilkan kesetaraan dalam proses dan hasil pendidikan. Ketimpangan pendidikan masih terus berlangsung karena bantuan yang diberikan hanya menyentuh dimensi ekonomi. Sementara dimensi sosial, kultural, dan struktural belum tertangani secara memadai. Dengan demikian, masalah utama bukan terletak pada keberagaman program, melainkan pada batas efektivitas bantuan finansial dalam mengatasi ketimpangan pendidikan yang multidimensional. Masalah utama tersebut tuh lahir sejumlah persoalan turunan yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain.
Pertama, terdapat masalah ketepatan sasaran penerimaan bantuan. Ketidaksempurnaan data sosial ekonomi menyebabkan sebagian penerima bantuan tidak sepenuhnya berasal dari keluarga yang paling membutuhkan. Sementara kelompok yang benar-benar rentan justru terlewatkan. Hal ini tidak mengurangi efektivitas kebijakan, tetapi juga menimbulkan kecemburuan sosial dan juga merusak legitimasi program di mata masyarakat. Itu masalah ketergantungan terhadap bantuan negara. KJP dan bidik misi yang diberikan secara rutin tanpa strategi pemberdayaan berpotensi membentuk pola ketergantungan, di mana peserta didik diposisikan sebagai penerima pasif kebijakan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat terbentuknya kemandirian dan daya juang peserta didik yang sejatinya merupakan tujuan utama dari pendidikan. Ketiga, kesenjangan kualitas pendidikan yang tetap bertahan. Sekolah dan perguruan tinggi yang diakses oleh penerima bantuan seringkali memiliki keterbatasan fasilitas, kualitas mengajar, dan juga lingkungan akademik. Akhirnya, meskipun akses pendidikan terbuka, kualitas pengalaman belajar yang diperoleh tidak setara dengan kelompok yang mampu secara ekonomi. Keempat, terdapat masalah minimnya pendampingan akademik dan psikososial. Banyak penerima KJP dan bidik misi harus berhadapan dengan tekanan ekonomi keluarga, tuntutan kerja sambil belajar, serta kesulitan adaptasi akademik. Tanpa pendampingan yang memadai, bantuan finansial tidak cukup untuk menjamin keberhasilan pendidikan secara optimal. Berbagai data empiris dan temuan lapangan menunjukkan bahwa KJP dan bidik misi ini berkontribusi signifikan dalam meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Nah, penerima bantuan KJP itu pada umumnya mampu mempertahankan keberlanjutan pendidikan di tingkat dasar dan menengah, sementara mahasiswa penerima bidik misi memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yang sebelumnya sulit dijangkau secara ekonomi. Banyak penerima bantuan menyatakan bahwa tanpa adanya program tersebut, mereka berpotensi mengalami putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan. Namun demikian, data kualitatif juga memperlihatkan bahwa sebagian penerima bantuan masih menghadapi tekanan ekonomi keluarga, keterbatasan fasilitas belajar, serta keharusan kerja sambil belajar. Selain itu, masih ditemukan kasus ketidaktepatan sasaran penerima bantuan yang menimbulkan kecemburuan sosial dan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap keadilan program. Ilustrasi kasus seperti siswa penembak KJP yang kesulitan mengikuti pembelajaran daring akibat keterbatasan perangkat dan lingkungan belajar menunjukkan bahwa bantuan finansial belum sepenuhnya mampu mengatasi hambatan struktural dalam proses pendidikan. Secara sosial, penerima KJP dan bidik misi mencerminkan upaya negara untuk hadir dalam menjamin hak pendidikan warganya melalui pendekatan kesejahteraan. Makna sosial dari kebijakan ini terlihat pada pengakuan negara terhadap kelompok miskin sebagai bagian dari sistem pendidikan yang harus dilindungi. Dalam jangka pendeknya terlihat pada meningkatnya partisipasi pendidikan dan menurunnya angka putus sekolah. Namun dalam jangka panjang, tanpa adanya peningkatan kualitas pendidikan dan juga penguatan modal budaya, serta sosial peserta didik, ketimpangan pendidikan berpotensi terhadap direproduksi dalam bentuk yang lebih halus. Dalam konteks sosial yang lebih luas, KJP dan bidik misi menunjukkan bahwa kesetaraan pendidikan tidak cukup dicapai melalui bantuan finansial semata, melainkan memerlukan perubahan sistematik yang mencakup kualitas institusi pendidikan, lingkungan belajar yang inklusif, dan pemberdayaan peserta didik sebagai subjek pendidikan. Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa KJP dan bidik misi merupakan kebijakan penting dalam memperluas akses pendidikan dan melindungi kelompok rentan dan eksklusi sosial. Program ini telah berhasil menjawab sebagian tujuan keadilan pendidikan, khususnya dalam aspek akses dan partisipasi. Namun, kesetaraan pendidikan yang substantif belum sepenuhnya tercapai karena bantuan yang diberikan masih lebih menekankan aspek finansial dibandingkan transformasi struktur pendidikan sistemnya. Dan juga temuan utama dari analisis ini menunjukkan bahwa KJP dan bidik misi lebih tepat dipahami sebagai langkah awal menuju kesetaraan pendidikan, bukan sebagai solusi akhir. Untuk mewujudkan pendidikan sebagai alat keadilan sosial yang berkelanjutan, diperlukan kebijakan yang lebih holistik,
yang tidak hanya mendistribusikan sumber daya, tetapi juga memperdayakan peserta didik dan memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh.